Hai semua, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosepin Octavia Wulandari. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Pada kesempatan yang baik ini, dalam video ini saya akan menyampaikan resume materi mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Tin Hartini, MPD. Tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas tentang masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Ilmiah artinya memiliki sifat keilmuan, seperti suatu karya tulis, apakah itu berbentuk laporan, makalah, buku, maupun terjemahan, dan dapat dikatakan ilmiah apabila memenuhi tugas syarat, yakni 1. Isi kajiannya berbeda pada lingkup pengetahuan ilmiah. 2. Menggunakan metode ilmiah atau cara berpikir ilmiah. Dan yang ketiga, bentuk penampilannya sesuai dan memenuhi persyaratan sebagai suatu tulisan keilmuan. Penulisan kreatif. Penulisan kreatif secara umum sering dikaitkan sekedar dengan tulisan sastrawi. Secara terminologis, penulisan kreatif adalah proses pembuatan tulisan yang di dalamnya mengandung daya cipta. Maksudnya sebuah tulisan yang di dalamnya mempunyai kemampuan menawarkan atau memberikan sesuatu yang baru. Alhasil, mestinya penulis kreatif bisa berwujud karya sastra, bisa juga non-sastra. Dan untuk mengawali menulis kreatif, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Di antaranya yaitu pertama, hilangkan rasa kemalasan. Kedua, cari dan pilih ide atau masalah yang akan diangkat. Yang ketiga, renungkan apa yang telah Anda pilih sebagai materi untuk tulisan Anda. Review dan kuis. Review adalah sebuah ringkasan, tinjauan dari beberapa sumber, entah dari film, buku, berita, dan lainnya. Tentunya kalian sudah sering mendengar kata review, seperti review buku, review film, review produk, dan lainnya. Contoh, review buku adalah tanggapan, tafsiran, penilaian terhadap mutu atau kualitas isi dari sebuah buku dengan menekankan pada penilaian secara ilmiah dan argumentasinya. Sedangkan kuis dapat diartikan sebagai hiburan yang menghasilkan sesuatu. Dalam hal ini, kuis dapat menimbulkan efek keuntungan dari menulis kreatif, juga dapat diartikan hiburan bagi si pembaca. Kerangka karangan. Kerangka karangan sering disebut juga dengan outline atau ragangan. Kerangka karangan atau outline merupakan miniatur karangan. Pada dasarnya, outline adalah proses pengelolaan dan penataan berbagai fakta yang kadang-kadang berbeda dengan jenis dan sifatnya, menjadi kesatuan yang berpautan. Dengan memperhatikan outline akan terlihat dengan jelas struktur dan sistematika berpikir pengarangnya, sehingga pengarang dapat melihat dengan jelas di mana bagian fakta, penilaian, argumentasi, atau ilustrasi tertentu yang dikemukakan, sehingga karangan menjadi tepat. Kerangka karangan juga sebagai rencana kerja yang memuat garis-garis besar atau pokok pembicaraan sebuah karangan yang akan ditulis. Kerangka karangan ditulis dalam rangka untuk menghindari adanya tumpang tindih pada bagian-bagian tertentu. Selain itu, susunan penulisan yang bersifat konseptual, menyeluruh, terarah, logis, jelas, dan bersasaran dari target pembacanya. Kerangka karangan atau outline juga memudahkan kita dalam pembuatan karangan yang lebih baik. Pengertian abstrak. Abstrak adalah ikhtisar atau karangan, laporan, dan sebagainya. Definisi ini tentu saja sejalan dengan fungsinya dan esensi abstrak sebagai ringkasan atau inti sebuah karya tulis ilmiah. Abstrak biasanya disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa ibu dan bahasa Inggris. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang ialah halaman yang wajib ketika kita membuat buku atau karya tulis. Hampir semua karya tulis selalu mencantumkan daftar pustaka di akhir karangnya. Hal ini dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin meninjau lebih jauh tentang apa yang sudah ditulis. Selain itu juga bisa sebagai acuan untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan buku yang tertera dalam daftar pustaka tersebut.
Membaca kritis. Membaca kritis adalah membaca yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan, kemudian memberikan penilaian terhadap fakta itu. Membaca tidak hanya sekedar menyerap masalah yang ada, tetapi ia bersama-sama penulis berpikir tentang masalah yang dibahas. Jadi, membaca merupakan suatu tindakan yang sangat menunjang kegiatan menulis. Dengan banyak membaca, kita akan mendapatkan banyak informasi serta pengetahuan yang dapat dijadikan modal untuk menjadi penulis. Kemudian, kegiatan membaca dapat memberikan gagasan kepada kita yang berguna untuk tulisan kita. Pidato adalah pengungkapan pikiran yang dituangkan dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, kemudian menyambut kedatangan tamu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Tujuan berpidato yaitu untuk memberikan pemahaman atau informasi penting kepada orang banyak, untuk meyakinkan pendengar dengan cara argumentasi, untuk menghibur pendengar atau rekreatif, dan untuk mempengaruhi pendengar dengan tujuan tertentu atau persuasif. Dan pidato memiliki struktur yang terdiri dari judul, pembuka, isi, penutup. Dan untuk metode-metode membaca pidato ada 4. Yang pertama, metode naskah atau membaca. Kedua, metode menghafal. Ketiga, metode impromptu atau spontan. Dan yang terakhir, metode ekstemporan. Demikian penyampaian resume mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya sampaikan. Apabila masih banyak kesalahan, kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.